5, 4, 3, 2, 1, open the school. Halo semuanya, kembali lagi dengan Samber Semancir Berbincang. Dengan saya Irfan Maulana dan ini rekan saya. Dengan saya Kinanti Fatma Tiffany. Kami di sini sebagai pembawa acara dan akan menemani kalian pada Samber kali ini. Pembahasan kali ini menarik loh, yang akan membuat kalian mengenang-enang masa lalu. Apa sih Kang pembahasannya? Jadi pada Samber episode 5 kali ini kita akan membahas tentang nostalgia, yang dimana kita akan mendengarkan cerita masa lalu dari narasumber yang kita undang, yang pastinya seru banget. Nah, kalian kan belum pada tahu nih narasumbernya siapa. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita ke narasumbernya. Nah, di sini kita udah bareng sama narasumbernya. Pastinya kalian udah pada tahu dong narasumbernya siapa, karena narasumber kita ini adalah guru dari Semancir. Tapi nih ya Pak, mungkin ada yang belum tahu atau bahkan lupa Bapak ini siapa dan sebagai apa di Semancir. Boleh deh Bapak memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih ya Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Chandra Maulana, sarjana pendidikan. Bisa dipanggil dengan Pak Bangkit ya. Karena pasti ada siswa yang manggil saya Pak Maul. Jangan ya. Saya dari aplikasi Get Kontak atau ketahuan ya, yang nambahin saya Pak Maul kan. Jadi panggil saya Pak Bangkit. Saya sebagai guru bahasa Indonesia kelas 10 IPA dan kelas IPS gitu. Gimana Pak kabarnya sekarang Pak? Alhamdulillah kabar insyaallah sehat. Kan kemarin nih apa ada banyak yang sakit juga ya. Bapak sempat kena juga nggak tuh sakit? Ya, jadi kita kan sempat daring lagi tuh. Iya. Kalau nggak salah 2 minggu lalu di hari Rabu ya kita daring lagi. Ya, alhamdulillah Rabu, Kamis, Jumat saya sakit. Ya, demam. Harus gitu kan. disyukuri ya Pak meskipun sakit. Iya, harus alhamdulillah gitu Biar kan. gak parah-parah banget. Iya. Jadi ya sempat sakit. Kalau kabar Irfan sama Kinan gimana? Alhamdulillah. Baik. Apalagi ya kan Pak, kemarin itu Omikron lagi naik-naiknya tuh ya. Ya, betul. Omikron lagi naik-naiknya. Semoga kita semua nih yang ada di sini dan buat kalian yang nonton juga dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia. Kalau saya sih pengennya dapat politron ya. Dapat elektronik lah gitu kan ya. Boleh banget. Iya. Oke, jadi Pak, kita ini di Samber kali ini mau membahas tentang nostalgia. Nostalgia, what? Jadi kita pengen Bapak itu mengulang-ulang masa lalu Pak. Jadi jangan masa lalu tuh jangan cuma Bapak lupain begitu saja Pak. Saya udah di fase move on ini dari beberapa masa lalu, jadi jangan bikin flashback. Jadi kita mau bikin pembangkit flashback nih. Flashback nih ya. Karena kan kebetulan Pak Bangkit juga alumni dari Semancir ya Pak. Iya, jadi bisa nganggap saya guru, bisa nganggap saya juga abang nih, kakak kelas gitu kan. Betul, Akang, manggilnya Akang ya. Iya. Jadi boleh dong Gitu. kita tahu nih cerita atau pengalaman-pengalaman Pak Bangkit Ya. yang dulu sekolah di Semancir itu kayak gimana gitu. Boleh, kita flashback buat ini ya. Oke. Sebelumnya nih Pak, saya mau nanya dulu. Nah, Umur Bapak itu berapa sih? waduh. Biasanya nih ya Pak, kalau Iya. misalkan nanya umur, apalagi ke cewek tuh pertanyaan paling sensitif. Iya, Betul nanya sekali. umur sama berat badan Iya, ya. Berat badan. aduh, Iya. saya nggak berani kalau nanya ke cewek, ngeri Pak. Saya umur 25 tahun. 25. Sebenarnya harusnya 2022 kan 26. Cuma kita kan menolak tua ya. Tapi Jadi nggak 25 kelihatan tahun. tuanya kok Pak. Wih, iya. Kayak umur 24. Iya. Cuma beda setahun. Biar nggak Stay muda. biar nggak remedial ya. Jadi muji-muji gitu kan. Ya usia 25 tahun, saya kelahiran 1996. Gitu. Jadi Lahirnya di mana tuh Pak? lahir di rumah sakit. Oh iya Pak. Di rumah sakit, maksud saya daerahnya Pak. Saya lahir di Serang. Asli Lahir- Serang Asli berarti ya? Serang. Wong Serang. Wong Serang, Wong Banten kan. Kalau ibu dari Cianjur gitu. Bapak dari mana Pak? Dari tadi. Maksudnya dari apa? Saya dari Serang asli. Orang tua Bapak ya? Oh, kalau saya gado-gado. Bapak asli Serang, ibu dari Cianjur, kakek dari Makassar. Wah, mix matching Mix nih ya. Pak. Mix gitu kan. Blasteran nih Pak. Iya. Kakek yang dari bapak juga dari Jawa, dari mana ya? Kediri apa ya? Jadi mix gitu kan. Tapi asli orang Serang lah, karena lahir di Serang. Kalau tadi kan Bapak lahir 1996 ya? Iya, Berarti 1996. masuk Semancir itu tahun berapa sih Pak? Saya masuk Semancir tahun 2012. Tahun 2012 masuk Semancir. Waktu umur Bapak berapa tahun? Berapa ya? Saya matematika remet terus tuh. Aduh. Iya. Kira-kira kayaknya kalau Kira-kira 1996 kurangi 2014 berapa tuh? 2014 kurangi 1996. 15 lah. Biasanya kan anak SMA. Iya, SMA 15 lah batasan ya. sekarang gitu. Jadi Iya. aman aja ya. Iya. Daripada kita diremet Bu Apung. Weh, jangan. Hati-hati ya. Iya, saya pernah diremet soalnya. Udah mulai masuk nostalgian ya. Oke Pak, pastinya kan kalau Iya. masuk Semancir kan ada alasan-alasan tertentu yang membuat Bapak tuh, wah saya harus masuk Semancir nih Pak. Iya. Gitu.
Jadi saya kan tinggalnya kan di Kibin ya. Iya. Kita daerah Kibin, Tambak Kibin. Jadi Kibin itu daerah yang banyak transformer ya, Johnson, mobil-mobil gede gitu kan. Ya. Padahal nggak jauh dari Ciroas, tapi di sana apa ya? Di Kibin itu dulu waktu saya kelas 3 SMP, saya itu apa ya? Untuk di Kibin ya, untuk anak Kibin yang masuk ke Ciroas itu udah ibaratnya anak SMA yang masuk UI atau UGM gitu. Bener-bener it's my dream mas gitu ya. Widih ya. Berarti dari school sini- dream gitu kan. Noter. Dari sini kita tahu Iya. kalau Semancir itu sejak dulu udah sekolah favorit ya Pak ya. Iya. Mantap. Tapi masalahnya dulu Semancir itu sekolah yang jual mahal, widih. Wih. Karena Susah dia didapetin, Mbak. nggak semua siswa bisa masuk sini gitu kan. Dulu sistemnya bukan zonasi, bukan NEM, waktu saya itu sistemnya tes. Beda sama sekarang ya. Beda Pak? sama sekarang gitu. Jadi saya akhirnya 2012 masuk SMP, alasan masuk Semancir karena pertama memang school dream ya. Semua orang pasti pengen masuk sekolah impiannya kan. Iya. Gitu. Jadi apa ya, bahkan udah dari hati tuh panggilan pengen masuk Ciruas lah gitu. Ikut tes, ya alhamdulillah keterima gitu. Dan dari Kibin masuk SMA 1 Ciruas itu bisa dibilang nggak semuanya gitu. Paling 5 orang, 6 Hanya beberapa orang. saja ya, Pak. Jadi benar-benar kayaknya kebanggaan gitu. Ibu saya juga kalau tanya anaknya sekolah di mana? Ciruas, di Ciruas gitu. Kayak semangat gitu banget ya. tuh, Pak, bangga. Bangga itu ya, gitu. Jadi itu alasannya karena school dream. Iya. Saya kan tadi ngedengar Bapak alasan masuk Semancir nih. Saya langsung jadi kepo nih Pak. Iya, Gimana boleh. sih awal Bapak masuk Semancir itu sampai Bapak lulus? Boleh nggak nih kita tahu pengalaman Spill dong, Pak, cerita-ceritanya. Cerita Bapak waktu di Semancir itu kayak gimana? Kita mulai buka-buka aib Wah, nih ya. Dari awal nih, Sekali. dari Bapak pertama kali masuk ke gerbang Semancir Gitu gitu, ya. awal-awal masuk sekolah. Jadi ini urusannya ada masalah kisah cinta juga kalau gitu Maya. Betul Iya. sekali, Pak. Kalau masa SMA nggak ada masa kisah cinta tuh rasanya Hambar, gitu ya. bagaikan sayur sop tanpa garam. Biarkan sayur sop tanpa sayur. Sayur, Ada iya, ada betul. yang juga Akhirnya kayak gini tuh- nih. Saya pernah baca nih Pak, katanya masa SD itu masa dimana kita mengenal segalanya. Kemudian masa SMP itu masa dimana kita nakal-nakalnya. Pas masa SMA masa dimana kita mengenal cinta. Wah, Cinta. betul. Iya. Penasaran saya. Jadi saya tes di Ciruas ya, waktu ikut tes tuh kan. Biasa masih biasa aja kan. Iya. Akhirnya daftar terima, pengumuman daftar ulang di sana. Waktu itu saya mulai sebenarnya saya masuk Ciruas tuh sebenarnya diawali dengan kisah cinta juga. Wah, Mulai kepo. Saya ketemu satu perempuan nggak kenal, saya juga nggak kenal kan, nggak kenal. Cuman saya udah waktu itu dia nyapa saya. Kalau nggak salah, itu sebelum tes nanya. Tesnya di ruangan mana gitu kan? Karena saya nggak kenal ya saya nggak jawab dong. Ya nggak jawab dong. Saya pernah nggak dengar aja gitu kan. Iya. Nanti si cewek ini ternyata ada di kisah berikutnya nih ya. Akhirnya tes, saya masuk kelas 10. Kelas dulu jadi Semancir tuh gini ya. Kelas 10 itu belum ada IPA IPS. Masih digabung. Itu Semancir doang apa semua sekolah? Kayaknya sih semua sekolah kayaknya. Itu juga Jadi saya dulu baru tahu tuh. dulu tuh sistemnya 10-1, 10-2, 10-3. Jadi kelas 10 tuh sekolah itu pengen tahu kira-kira nih anak pinternya di IPA apa IPS gitu kan. Jadi belum ada penjurusan langsungnya gitu Iya. ya, kayak IPA IPS. Jadi lumayan babak belur tuh, anak IPA yang gak suka IPS harus belajar IPS, anak IPS yang gak suka IPA harus belajar IPA kan. Termasuk saya tuh. Berat tuh ya. Berat itu mah kan. Jadi kaget sih, sebenarnya kaget sih. Saya ketemu fisika, ketemu kimia atau sedang sama matematika ya. gimana tuh, Pak? 3 mapel yang kayaknya nggak banget deh gitu. Udah nggak ada panggilan hati saya masuk 3 panggilan itu kan. Nggak tahu kenapa. Tapi saya suka biologi. Saya suka. Alhamdulillah. Rata-rata kebanyakan anak IPA juga yang paling disuka biologi. Biologi Karena ya. memang paling Nggak ada gampang ngitung-ngitungnya, itu, Pak. Beneran. Iya. Gak mungkin organ manusia dihitung. Tahu nggak ada saya berapa ranking gitu. berapa waktu kelas 10? Berapa, Pak? Oh, luar biasa. Berapa tuh, Pak? 20 besar dari 35 siswa. Aduh. Wah. Kayaknya lebih bagus 15 ya, Pak. Tapi dari belakang. Nah, Aduh. tapi- mohon maaf nih, Pak. Tapi semester 2 saya naik. Masuk Ada 15 peningkatan. 15 Berapa? besar. Oke, Dari oke. belakang juga bukan, Iya. Pak? Iya, dari belakang. Enggak lah, dari depan. dari 15 depan. besar. Kalau Saya tadi kan kan 15 dari 14 belakang apa ya. 13 gitu ya. Wali kelas saya Bu Ani Utbah tahu. Tahu. Ya, Bu Ani Utbah yang fisika kan. Saya diajar beliau. Iya, jadi karena emang saya nggak, meskipun di IPS saya di ekonomi, di geografi alhamdulillah bagus, tetap nilai saya jatuh di kimia sama fisika dan matematika. Akhirnya psikotes kan, udah saya nulisnya nggak panjang lebar lagi IPS. Gimana sih supaya masuk IPS gitu? Alhamdulillah dapat. IPS sesuai, jadi jurusan idaman lah, jurusan mimpi saya gitu, masuk IPS gitu.
Karena kan manusia kan terakhir kan pasti punya bakatnya masing-masing kan. Iya betul. Dan nggak bisa disamaratakan ya Pak. Iya, kayak saya tuh nggak tahu ya, kayak udah mental block gitu ketemu fisika kimia tuh. Ya udahlah, aduh Emang saya rasanya kayak anak-anak mundur IPS aja tuh gitu. musuh banget Pak, kimia sama MTK tuh. Iya. Tapi gini ya, jadi kalau misalkan mulai ngebahas personality nih kan tadi kan. Saya tuh gimana ya, tipe anak yang apa ya? Jadi kayak udah insya Allah mengkonsep gitu loh. Kayak 2 tahun ke depan saya mau ngapain. Karena kan manusia kan hanya berencana. Iya. Allah yang menentukan. Sudah ada progres ya Pak. Kalau gimana Allah mau menentukan kalau kita nggak berencana kan? Iya betul. Gitu kan. Berdoa itu bagus tapi berusaha juga bagus ya Pak. Iya. Jadi saya tuh mikirnya gini, SMP saya udah full jadi anak aktif tuh. Iya. Hajar-hajaran ikut OSIS, pramuka, paskibra, marawis gitu kan. Ikut marawis juga kan. Sampai akhirnya di SMA saya mikir, udah deh kayaknya saya di SMA harus nyari pengalaman baru nih. Iya. Karena kan lingkungan baru, pertama kali dalam hidup saya keluar dari daerah saya sendiri kan, keluar dari zona nyaman. Kalau saya mikirnya akhirnya kalau di Cirwas saya masuk OSIS lagi kayaknya apa ya, mengulangi kisah yang sama gitu. Tidak ada suasana baru. Iya. Akhirnya singkat cerita masuklah kelas 10 kan. Tadi kelas 10. Di kelas 10 biasalah itu mulai jiwa-jiwa buaya tuh baru mulai muncul. Baru mulai. Sepertinya Pak Boy sudah ada sejak dulu. Iya, baru mulai doang tapi kan. Tapi di kelas 10 udah mulai tuh kakak kelas langsung ngajakin, "Ayo Kit ikut OSIS." Padahal modus ya? Enggak. Enggak emang Kirain. itu ngajakin emang Kit ikut OSIS, ikut MPK, tapi saya bilang, "Kang, enggak Kang, saya enggak mau." Oh ternyata cowok, saya kira cewek. Cowok yang ngajak ya, cowok Bahaya yang kan ngajak cowok. ya. Tapi akhirnya saya mikir SMA ini saya mikirnya pengen cari suasana baru. Saya pengen sibuk di ekskul yang enggak ada di SMP dan saya mikirnya pengen ngembangin hobi gitu. Lagi mulai senang-senangnya fotografi, videografi, editing. Wah, hobi Gitu. Bapak ternyata Di sana di multimedia kan. Akhirnya saya mikirnya kalau saya ikut ke OSIS, saya mikirnya saya nggak bisa ngembangin bakat saya di bidang multimedia. Saya pengen khusus ngembangin multimedia lah gitu. Tawaran kelas 10 masuk OSIS MPK saya nggak mau lah ya. Kakak kelas itu gagal tuh ngajak saya. Tapi saya benar ikut ekskul namanya student company. Apaan tuh Pak? Jadi student siswa, company perusahaan ya. Perusahaan siswa gitu. Kalau sekarang mungkin karena lagi pandemi ekskulnya lagi pada vakum kali kan ya. Mungkin bukan cuma ekskul itu aja, ekskul lain juga ya Pak ya. Hampir semuanya vakum ya. Karena emang kan kita nggak boleh kumpul-kumpul, apalagi Iya. di masa Omikron lagi naik-naiknya ini bahaya banget tuh. Iya. Buat kalian juga yang masih kumpul-kumpul ya harap di rumah dulu lah gitu biar virusnya juga reda, terus kita bisa kembali ke aktivitas awal. Iya, gitu. jadi taat prokes Iya. ya gitu. Kita juga di sini taat prokes udah Iya. pada vaksin Iya, semua kan? alhamdulillah sudah. Tadi kita udah cuci tangan kan gitu. Lanjut ya. Jadi tadi sampai mana sih kelas 10 ya? Nah, Ekskul, ya. ekskul. company itu Pak. Jadi ekskul sedang company ini menarik nih. Mungkin kalau misalkan setelah pandemi beres mudah-mudahan ekskulnya jadi aktif lagi. Sebenarnya ekskulnya aktif lagi setahu saya. Ada pengurusnya juga, tapi kegiatannya kan yang vakum. Oh iya Iya, benar. betul. Itu ekskul yang ngasih pengalaman siswa SMA mengalami punya pengalaman jadi CEO. Jiwa-jiwa CEO sejak dini. Iya, udah kayak drakor ya yang ada CEO-nya kan. Gitu. Jadi akhirnya singkatnya saya ikut ekskul itu, alhamdulillah di kelas 10 saya jadi namanya presiden direktur. Wih, Kita Waduh. bikin namanya PT. Ada Padahal- wakil presiden. Padahal itu masih kelas 10 Kelas ya Pak? 10. Wih, mantap. Gitu. Mantap, pengalamannya sudah CEO. Mulai belajar saham, diajari oleh Bu Nena waktu itu pembinanya. Nah, Bu Nena guru kimia, ekonomi, nggak diajar ya, karena IPA kan. Beda tuh. Jadi belajar saham. Udah tuh akhirnya saya ngembangin saya udah mikir lah kayaknya saya sampai lulus pengen stay di SC. Akhirnya waktu itu berhasil sih, maksudnya sempat jadi sistem bagi sahamnya siswa guru tuh investasi ke perusahaan kita. Akhirnya kita bagi keuntungan ke guru, siswa ngasih uang ke guru loh. Maksudnya bagi hasil. Hasilnya. Iya, karena dikelola sedemikian mungkin gitu kan. Kita bikin produksi juga segala macam. Seru deh ekskul di SC. Singkatnya di kelas 2 dari segi ekskul ya. Saya mau jadi ketua ekskul. Wih, Wais. tadi kelas 10 jadi presidennya. Iya. Sekarang jadi kelas ketuanya. ekskul. Jadi ketua, Oh, mantap. Bangkit ini bukan main. Iya, tapi hobi main-main. Oh. Iya. Jadi itu ya, jadi ketua ekskul di kelas 11 ekskul student company. Karena masih mikirnya kayaknya saya pengen stay di sini deh. Naik kelas 11 sama tuh asis angkatan berikutnya ngajak lagi. Kit, ayo dong ikut OSIS. Ikut Ambil nggak tuh MPK." hatinya, Pak? Tetap saya bilang ya, saya pengen stay di SC. Kalau OSIS butuh bantuan, mungkin akan saya bantu lewat Oh, iya, SC, entah dari program atau Iya. apa. Mungkin saya akan bantu OSIS dari segi SC aja gitu. Tapi nih Pak, sebelumnya kan waktu itu di kelas 10 sama kelas 11 juga Bapak ada di posisi kayak istilahnya nggak mau ke organisasi gitu ya. Iya. Nah, sempat nggak sih Bapak
kan banyak yang bilang kalau misalkan OSIS di SMP itu beda sama OSIS di SMA tuh. Oh itu bagian rayuan kakak kelas waktu itu. Ada juga Ayo, ternyata yang ikut bilang gitu ya. OSIS katanya, biar ngalamin megang ngalamin sidang, ngalamin Anggaran. megang anggaran katanya. Proposal. Kata saya nggak mau, saya pengen di SC aja, saya gitu kan. Karena ya itu tadi kenapa panggilan hati gitu kan, pengen di SC. Namanya juga pilihan ya Pak ya. Pilihan gitu. Tapi akhirnya di kelas 11 itu hobi saya belum mulai tuh. Padahal saya udah kayak di Semancir saya pengen cari teman yang bisa diajak sharing megang kamera, megang editing gitu kan. Akhirnya di kelas 11 saya nanya ke guru, belum ada ekskul atau ada siswa yang hobi fotografi, videografi itu belum ada. Akhirnya saya jadi orang yang sokap, jadi anak yang SKSD. Nanya, lo hobi foto nggak gitu. Nanya ke, waktu itu saya kelas 11 kan, nanya ke adik kelas, lo hobi foto nggak gitu. Ke kakak kelas. Akhirnya saya punya teman ngumpul. Itu baru awal-awal, belum ada nama tuh, belum ada nama. Nah di sisi lain di kelas 11 juga saya masuk IPS kan. Iya. Di kelas 11 ada cerita menarik juga. Apa tuh Menarik Pak? tuh. Saya tuh tipe anak yang seneng banget jadi KM. Wih. SD 6 tahun jadi ketua kelas. Jiwa pemimpin. Iya, seneng tuh, nggak tahu kenapa tuh ya. Seneng jadi orang siswa yang cepu. Kan ngaduin yang keluar kelas dicatat gitu kan. Sepertinya musuh sekelas ini. Pokoknya seneng jadi KM. SMP kelas 3 tahun jadi KM. Cuma di Semancir saya kayaknya nggak kuat jadi KM. Tuh kenapa tuh Pak? Saya nggak tahu kenapa tuh ya. Saya cuma jadi KM 1 tahun di kelas 11 doang kayaknya. Nah kelas 12 saya nggak mau jadi KM, mungkin karena sibuk di eskul kali gitu kan. Itu. Tapi di kelas 11 juga mungkin bisa dibilang bener-bener momen menariknya emang di kelas 11 kayaknya. Kisah-kisahnya Iya tuh sih. terkumpul di situ ya. Biasanya kayak gitu ya. Iya, Karena kan kelas 11. kalau kelas 10 kita baru awal masuk nih. Nah. Kalau Masih kelas 12 alim-alim. kita udah pusing-pusingnya gitu tuh mau Iya. masuk ke perguruan tinggi gitu. Termasuk masalah cinta Iya. juga. Aduh, sepertinya harus di-spill ini, Pak. Iya, kelas 11 tuh ya. Jadi kelas 11 itu akhirnya saya sekelas, ingat kita cerita pas awal tes saya disapa cewek kan. Iya, betul. Kamu tesnya di ruangan mana gitu kan. Itu Iya. bener-bener saya nggak jawab apa-apa tau. Saya cuman pura-pura nggak dengar gitu kan. Saya ketemu di depan masjid sana, saya lewat aja. Padahal dia nyapa. Mau nanya sih ruangan ini di mana kalau nggak salah. Kamu tesnya di ruangan mana? Saya nggak ngeladenin kan. Tiba-tiba di kelas 11 saya ketemu cewek itu. Ketemu lagi tuh. Ketemu lah, kata saya ini kan ketemu yang waktu di tes kan. Ketemu waktu pas awal tes itu. Kayak pernah lihat itu saya. Tapi akhirnya sekelas tuh kan. Sekelas udah, karena sekelas saya tahu namanya segala macem gitu kan, tahu namanya. Mulai tuh kayaknya agak tertarik nih kan. Mulai nyari tahu kan biasa gitu kan. Insting buaya itu mulai Dikeluarkan. Iya. Singkat cerita, kelas 11 tuh ada study tour Kemana ke tuh Pak? Jogja. Kayaknya emang Jogja tuh langganan buat study tour ya. Iya. Pertanyaan saya, orang Jogjanya study tour kemana sih? Wah, itu dia, Pak. Kita kan study tour ke Jogja ya. Orang Jogja study tour kemana? Ke sini. Mungkin ke Jakarta mungkin ya, gitu. Jadi ke study tour ke Jogja, mulai tuh dikeluarin modus-modusnya. Saya kenalan. Mepet-mepet. Ngasih coklat. Aduh. Iya. Always coklat. Oleh coklat dan ngajak foto di Borobudur gitu Aduh. kan. Foto. Gimana tuh Pak ngajak fotonya, saya penasaran. Seakrab aja karena teman sekelas kan. Seakrab. Foto yuk gitu dong tuh. Akhirnya ya udah modus-modus dibisikan dingin, modus-modus ini jaket gitu, ini jaket. Dia pokoknya modus-modus gitulah. Kamu dingin enggak gitu ya? Enggak nanya sih, beda. enggak nanya. Langsung aja Langsung aja. Ini nitip jaket gitu. Padahal nanti di SMS itu jaket buat Aduh, ini gitu lagi. kan. Nih kalau dingin gitu kan. Dipakai nggak tuh, Pak? Dipakai sih. Tapi kalau nggak salah masalah jaket ya. Kalau nggak salah awalnya saya minjemin jaket, tapi di suatu ketika dia minjem jaket, saya nggak minjemin. Kenapa Ya, Pak? kenapa, Pak? Karena apa ya? Di mikirnya saya ngeliat di situ tuh dia tuh lagi banyak yang jadi insecure gitu loh, kayak ngerasa insecure gitu loh. Cemburu Ternyata juga mungkin ya, Pak. Ada ya kayak ngerasa kayaknya saingannya Kalah saing nih gitu kan. Jadi gitu. Mesti keluar lah. Intinya pulang dari Jogja, makin intens kan, makin intens. Teman sekelas. Teman sekelas tuh. Akhirnya ya udah karena apa ya, itu dimulai namanya ternyata Semancir tuh yang awalnya school dream ternyata jadi bagian dari hidup saya juga. Gitu. Dan ternyata si cewek itu kan akhirnya coba ngungkapin perasaan saya tuh di lapangan parkir depan. Saya inget banget ya. Kalau Pak Bahtar masih ingat, Pak Bahtar tuh dulu yang ngeliatin saya kalau nggak salah. Kalau Pak Bahtar masih ingat ya, jadi Pak Bahtar nongol gitu kan, terus pergi lagi gitu, Pak Bahtar gitu kan. Saksinya Mau ada tuh, apa Pak. nih katanya? Iya, apa nih gitu kali itu kan. Tapi saya nggak cuman jalan doang berdua gitu pulang sekolah kan. Akhirnya saya
nggak nembak sih, tapi waktu itu baku banget sih bahasanya cowok. Karena biasanya cowok kan kalau mau nembak cewek kan gimana, getar-getar gimana gitu kan. Saya waktu itu bilangnya, mau nggak kamu jadi partner aku? Wih, partner. Nah dia kayak apa sih partner tuh gitu kan? Maksudnya ini cowok nembak tapi baku banget gitu kan? Iya. Akhirnya ya udah kita jalanin. Orang bilangnya pacaran, tapi pada dasarnya saya cuman apa ya? Saya tetap main sama teman perempuan yang lain gitu. Saya juga tetap main. Intinya saya bilangnya teman tapi lebih dari teman gitu. Apa tuh? Komitmen. Ada komitmen mungkin ya. Komitmen. Ada komitmen gitu. Tapi cuman nggak kayak orang-orang pacaran yang lain mungkin sampai nikah atau kemana-mana berdua, kamu mau pesan sama siapa gitu. Nggak Enggak. boleh ini dan itu. Dari kelas 11 itu mulai tuh punya temen kan, temen yang lebih dari temen gitu. Dan akhirnya ada pokoknya kelas itu banyak kisah menarik deh. Awal-awal ya pas hari itu saya bilang jadian kan. Pulangnya saya agak apes tuh. Nah, Ternyata waktu itu ada banjir ya. Aduh. Saya pulang sekolah banjir segini, coba jalan kaki saya. Pas udah sampai Keragilan, saya mikir ini kalau nembak cewek gitu saya. Nah pulang-pulang apes kena banjir saya kan. Dan akhirnya kalau nggak salah waktu itu Januari kalau saya nembak tuh ya. Kurang lebih seminggu habis dari itu kan. Saya mikirnya ada positifnya juga tau. Jadi jadi senang buat sekolah gitu. Iya. Nah, Bener sih. Penyemangat. Iya. Penyemangat. Apalagi teman sekelas. Oh, Wah, betul banget. Kalau Ketemu hari setiap ketemu hari, ya, Pak. Kalau disuruh Setiap maju hari. ke depan nggak bisa jawab kayaknya malu gitu tuh. Harus bisa apa gitu kan. Ketemu setiap hari lagi kan, semangat tuh. Malu diliatin ayang. Iya. Bener tuh kan. Zaman sekarang kan kayak gitu. Iya, bahasanya. kalau diliatin ayang gitu kan. Terus maju ke depan, nggak bisa kayak, aduh malu nih gengsi gitu kan. Pada suatu hari saya terlambat. Semancir kan punya peraturan 7.15. Oh, iya. Nggak ini terlambat Jatuh. kan. Gerbang. Tapi waktu itu biasanya saya pulang kan. Tapi saya mikir, aduh nanti saya nggak bisa ketemu dia nih gitu. Mikir gitu kan. Akhirnya saya coba waktu itu mulai coba nakal tuh anaknya mau mulai coba nakal kan. Waktu itu saya lagi pakai sepatu hujan kan habis banjir kan, hujan tuh selang seminggu hujan. Saya pakai sepatu yang slop. Kalau ketahuan BK pasti diambil tuh. Pakai sepatu yang slop gitu, kayak sandal sepatu gitu kan. Karena sepatu saya basah bekas kebanjiran kan. 2 hari 3 hari setelah kebanjiran itu kalau nggak salah. Saya lewat belakang tuh yang Singamarta yang apa? Yang arah Kiara kan. Coba manjat. Manja. Nggak bisa, karena saya nggak bisa. Saya tuh dari SMA terkenalnya emang itu apa ya, good boy lah gitu, Good good boy boy. gitu. Good Jadi emang Bukan nggak. fuckboy ya, Pak? Bukan bad boy. Sampingannya itu, Sampingan. sampingannya, Bad boy. iya. Sebenarnya saya ada 2. Yang satu gue, yang satu. Dua jiwa yang Bukan ya, sekolah Pak ya? sekolah. Bukan, boy ya. ya. Jadi emang terkenalnya emang good boy, Hmm. nggak biasa manjat gitu. Akhirnya saya coba manjat nggak bisa kalau di sampingan. Ketemu kakak kelas cewek, saya kelas 12. Dek katanya, mau manjat ya, ayo ikut teteh katanya. Saya Manjat ikut nggak aja. tuh cewek? 2 cewek, dia cewek berdua, saya laki-laki sendiri kan kelas adik. Hmm. Karena adik kelas ikut aja, ayo teh, saya pengen manjat di mana? Akhirnya ke belakang satu, di belakang sekarang 10 IPA 3. Iya. Ya kan, masih jadi misteri. Saya pilih sini ya. Kalau karena ke belakang tuh ada tembok yang masih kayak nge-chat gitu kan. Iya betul. Tembok yang kayak kenapa sih nggak di-chat gitu kan. Saya ngerasa punya dosa sama semancir gimana ya. Jadi waktu itu kata si kakak kelas itu, ayo deh loncat lewat sini, kata kakak kelas itu kan. Oke teh, saya loncat teh. Pas kepala saya nongol gitu kan, ada Mang Sapaat security kan. Woi siapa itu gitu kan, kata Mang Sapaat kan. Saya panik dong. Iya. Ternyata itu semennya belum kering. Saya ngalamin tuh yang namanya jatuh ketimpa tangga tuh. Aduh. Saya jatuh masuk ke got yang kering, ketimpa puingnya itu loh. Double kill tuh sakitnya, Pak. Jatuh kan. Yang saya paling kesel kakak kelas cuma nanya gini, "Dek, kamu nggak apa-apa?" katanya. Enggak apa-apa sumpah. Sedangkan saya di sini berat banget kan. Itu saya ngerasa kayak udah ngapan gitu, kayak udah ngap gitu kan. Tapi daripada udah nanya gini, Pak, awas jatuh. Aduh. Iya, lebih sakit lagi gitu ya. Jatuh lagi. juga ditanya, Tanya. awas jatuh Banget juga. Aduh. Mata tuh udah kunang-kunang kan. Kasihnya nih, aduh, saya kayak ini, aduh. Kayaknya bakal pingsan lah saya mikir gitu kan. Akhirnya dia ngebantuin tuh, si teteh itu ngebantuin kan, saya ngebantuin. Karena, ayo udah kabur deh, ada satom deh gitu kan. Akhirnya dia mah pindah ke belakang GSG mungkin loncat ya. Saya mikir udah baju udah pada kotor kan. Lah saya pulang aja lah. Enggak teh, saya nggak ikut, saya pulang aja. Saya jalan sendiri tuh di situ kan, baju pada kotor kan. Pas lewat depan gerbang Semancir, saya mau nyebrang lagi mau pulang. Ketemu Bukus Miati itu dulu kesiswaan di Cirwaswaka kesiswaan ya. Kid, kamu kenapa bajunya? Habis jatuh Bu kata saya. Gak apa-apa. Sakit sih Bu, tak gituin kan. Saya tanya gak apa-apa. 2 kali di hari yang sama saya tanya gak apa-apa sih bahkan. Akhirnya, ayo mau ke UKS nggak? Wah, kata saya kesempatan bisa masuk nih kata saya kan. Akhirnya saya masuk ke UKS tuh, boleh masuk kan. Iya. Karena emang bajunya kotor tuh. Itu memang dada sakit banget tuh, sakit banget. Akhirnya
masuk ke UKS sebentar doang, masuk ke kelas deh, ketemu deh sama Ayang gitu kan. Ketemu kan akhirnya. Ketemu sang ayah. Sekolah tuh sakit juga nggak kerasa, tapi seminggu tuh sakit emang dada tuh, nggak tahu kenapa tuh. Mungkin kalau di ronsen kayaknya bisa retak deh kayaknya, tapi saya nggak tahu ya. Tapi emang seminggu tuh sakit, tapi ngomong ke orang tua pasti dimarahin kan. Tapi akhirnya udah seminggu juga sembuh sih. Tapi alhamdulillah Alhamdulillah sembuh ya, sembuh. Pak. Cuma kayaknya malunya itu ya Pak, pas jatuh. Oh iya, diliatin untungnya nggak ada yang tahu itu. Oh, Untungnya nggak. pas pulang gitu baju kotor. Baju kotor sih, isinya kotor. Habis ngapain katanya ini Tapi anak? untung waktu itu musim Oh. hujan kan. Kiranya kan kotor Oh, hujan. iya, iya. Nggak tahu tuh, Mang Sapaat masih ingat apa nggak nih kalau nonton ya? Pernah teriakin saya di belakang kan. Itu kelas 11. Kelas 11 unik sih kisahnya. Terus apalagi di kelas 11 ya? Nah akhirnya di kelas 11 tadi kan saya mulai nyari-nyari orang yang mau masuk, yang nyari teman multimedia gitu, tapi belum ketemu. Baru nemu tapi akhirnya belum intens lah gitu di kelas 11 itu. Dan akhirnya ya alhamdulillah bisa bilang kan Semancir kan awalnya saya cuma school dream, tapi berubah jadi ternyata bagian dari hidup saya Semancir. Dan perempuan yang ketemu saya waktu awal tes, yang akhirnya sekelas itu jadi pamer nih. Jadi istri saya sekarang. Wah. Widih, gitu di kelas 11. Akhirnya ya udah kelas 12 kan 12 kan bareng lagi kan. Di kelas 11 jadi akhirnya banyak kisah unik di kelas 11. Kelas 11 oleh kelas saya Pak Zainuddin udah pensiun. Tuh. Dan di kelas 11 alhamdulillah. Tadi kan saya dapat ranking tuh. Alhamdulillah setelah saya masuk IPS, alhamdulillah selama 2 tahun kelas 11 12 gak lepas dari 3 besar. Widih, jadi sombong ya. Motivasi. Oh iya. Motivasi. Iya, Pak. Bahwa kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan, itu biasanya emang lancar gitu kan. Iya benar. Karena emang saya bener di IPS kan saya nggak ketemu kimia, bye maksimal pokoknya sama kimia sama fisika kan. Lebih enjoy ya Pak. Lebih enjoy. Oh iya, satu lagi. Flashback ke kelas 10. Mungkin kita kenal, saya spill nama guru aja ya. Boleh. Yang terhormat Ibu Apung nih. Wih, Waduh. Bu Apung. sekarang wali kelas saya. Wali kelas ya? Iya, IPA Iya. 6. Dulu jujur ya, saya paling takut sama namanya Bu Apung. Beliau tegas, tapi karena ketegasan beliau tuh bikin saya tuh jadi semangat baca matematika. Benar. Biasanya kalau gurunya tegas, kalian pasti ngehindarin kan? Iya. Saya enggak. Saya sampai ikut lesnya beliau. Saya pengen bener-bener pengen bener-bener diajarin Bu Apung gitu. Bukannya takut tapi pengen lebih apa ya, lebih deket sama Bu Apung gitu Kenal kan. ya. Lebih kenal. Tapi alhamdulillah akhirnya saya di matematika itu kerasanya pas kelas 11 gitu loh. Jadi ternyata seru sih, maksudnya Bu Apung tuh tegas untuk kerasa untuk mendidik muridnya Iya, lebih ini lagi, lebih Tegasnya dalam artian buat mendidik ya Pak. push harder lagi gitu belajar matematika gitu ya. Jadi disitulah awalnya kan saya nggak suka fisika, kimia, matematika. Karena Bu Apung saya mulai suka matematika tuh, mulai suka gitu. Jadi itu naik kelas 11. Apalagi ya kelas 11 ya kisahnya ya. Paling itu sih. Oh ini Pak, Apa kayak dulu tuh ada pentas seni gitu nggak sih Pak? Ah iya, dulu Semancir tuh ada event tahunan namanya Fantastic Art. Jadi setiap kelas itu ngirimin pementasan ke teater gitu, drama, pensi. Tapi lebih kepada teater. Harus teater atau enggak kabaret. Kabaret tuh kayak dubbing gitu loh. Kayak kita ngomong tapi udah direkam duluan Oh gitu. iya apa Gitu kan. Anehnya dulu Semancir tuh, nah salah satu alasan saya masuk Semancir tuh, Semancir udah kenal kayak ada habitnya gitu. Jadi habit yang nyaman gitu ya bisa dibilang. Kekeluargaan ada gitu. Atau enggak habit yang, jadi tau gak sih Fantastic Art itu ya mungkin hadiah nggak seberapa. Iya benar. Tapi setiap kelas tuh bener-bener pengen ngirim gitu, pengen mereka ngirim. semangat banget berarti Pak ya. Iya, pengen semangat ngirim itu. Karena yang dicari bukan hadiahnya ya, tapi keseruannya. Keseruannya gitu. Jadi buat saya tuh Semancir tuh udah ada habit apa ya, habit buat belajar. Saya mikirnya kayak di Semancir tuh menurut saya pribadi ya, kayaknya nggak pernah ada siswa yang ngerasa sendiri deh. Selalu banyak siswa-siswa yang sokap. Justru siswa-siswa sokap ini yang bakal nemenin yang sendiri nih loh. Jadi bestie Pak. Jadi bestie. Kadang-kadang Pengalaman jadi ya. bestie. Betul sekali Pak. Kalau awal-awal kita masuk mungkin ngeliat dia kayaknya sombong dan lain sebagainya. Setelah kita mengenal justru malah dia yang jadi bestie kita di kelas. Iya. Walaupun emang ada orang yang menarik dari lingkungan, tetap ada orang-orang yang sokap, lu kenapa sih gitu kan. Dan guru-gurunya juga sama. Guru-guru Cirwas saya Semancir saya ngerasa guru-guru yang memang care sama siswanya gitu. Yang selalu nanya kamu kenapa gitu kalau kita ada problem gitu kan. Beberapa kali saya curhat sama Bu Ani gitu, sama Pak Jae curhat juga gitu. Dia itu kelas 11. Kelas 11 apa lagi ya yang menarik ya? Akhirnya kelas 11 mungkin singkatnya naik ke kelas 12 kan. Iya. Nah, di kelas 12 ini oh iya, di kelas 11 ini saya
mulai tuh, karena tadi kan saya ngumpulin orang-orang yang hobi multimedia kan. Iya, betul. Kita ngumpul tuh, akhirnya mulai bikin namanya Scream. Apaan itu? Scream tuh Semancir Team of Multimedia. Di sekolah belum ada ekskulnya. Jadi kita cobalah bikin sendiri gitu kan, komunitas. Project pertama kita itu bikin catatan akhir sekolah. Kalau kamu pengen nonton gitu, ada di maksudnya ada film namanya catatan akhir sekolah. Film itu film buatan orang gitu kan, yang film bioskop gitu. Kita terinspirasi sama film itu. Jadi ketika saya naik kelas 3 ngumpulin tim itu, 1 tahun itu kita nyebar. Jadi setiap kelas itu ada agennya gitu. Setahun itu kita ngerekam kejadian setahun itu di kelas 3. Ada yang yang remedial, tidur di kelas, segala macam. Pokoknya aib-aib angkatan kita gitu kan. Akhirnya dibikin namanya catatan akhir sekolah. Oke, lanjut ya. Jadi project kedua kita itu pas kita disuruh sama Pak Asep Yanto. Wih, kita udah pasti kelas 3 kan. Gak bisa ikut FLS 2N. Waktu itu di FLS 2N cabang lomba pertama ada film pendek. Semancir belum ada ekskulnya. Pak Asep tahu dong kita lagi garap film catatan akhir sekolah kan. Akhirnya coba sih kamu bimbing adik kelas kamu tuh. Akhirnya project kedua kita ngebimbing adik kelas kita tuh kelas 11 gitu kan. Harapan kita sih ketika kita lulus emang salah kita nggak ada komunikasi apa lagi sama sekolah kan. Tapi harapan kita mudah-mudahan Scream ini lanjut gitu kan. Gitu. Saya sibuk kuliah tapi ternyata sekarang ada mungkin bisa dibilang lanjutan dari Scream ya, tapi udah berubah nama. Sinemancir kan. Oh, Sinemancir mungkin bisa dibilang lagi peralihan dari komunitas menuju ke ekskul gitu. Jadi gitu kelas 12 ya. Terus kelas 12 sendiri kayaknya apa ya? Oh, di kelas 12 saya mulai mikir mau masuk perguruan tinggi kan. Oh iya. Ini juga saran saya juga. Kelas saya dulu tuh memang udah dari kelas 10 udah mikir nih masuk perguruan tinggi itu ada jalur apa aja sih gitu kan. Kan ada SNMPTN yang tanpa tes ya. Saya tuh emang terobsesi banget pengen masuk kampus yang tanpa tes gitu loh. Kayak mager gitu buat tes itu gitu kan. Ada jalurnya kan SNMPTN kan. Kemarin juga kita lagi bahas tuh Pak. Oh yang episode kemarin ya. Iya. Di Samber juga tuh buat kalian yang misalkan belum nonton tuh linknya Tonton ada di bawah. Iya tentang SNMPTN tuh ya. Jadi kalau tips saya itu dulu saya tuh pengen SNMPTN kan ngedein rapot. Iya, betul. Saya tuh paling sering ngeberisikin guru kalau misalnya saya jatuh. Jangan sampai turun aja ya, Pak. Turun satu pun misalkan di mata pelajaran bahasa Inggris hasil ulangan turun nih. Atau sekiranya nilai rapot. Pokoknya setiap bagi rapot saya selalu nanya, "Bu, nilai saya turun apa enggak sih, Bu?" gitu. Kalau nilai saya turun saya langsung, "Bu, misalnya minta tambahan, Bu, minta remedial, Bu." Pokoknya saya ngejaga supaya nilai saya itu tetap naik. Alhamdulillah tuh, saya percaya namanya ada istilah usaha itu tidak akan mengkhianati hasil kan. Tapi posisinya saya bimbang. Hati Kenapa, pengen Pak? masuk teknik informatika. Waduh. Sedangkan di Banten belum ada kampus ngebuka teknik informatika yang negeri ya. Belum ada kan? Waktu itu belum ada. Baru adanya Unsera waktu kalau nggak salah. Swasta dong. Tapi orang tua pengen masuk negeri. Singkat cerita saya ngomong ke orang tua saya, "Pak, saya pengen masuk teknik informatika." Ke ibu juga, "Bu, saya pengen masuk informatika." Saya ingat kata ibu saya ngomong gini, "Kalau kamu masuk informatika, kamu cuma dapat hobi kamu doang. Iya. Belum tentu dapat pekerjaan. Udah sih masuk jadi guru aja," katanya gitu. Akhirnya kalau kamu jadi guru mungkin hobi kamu tetap jalan. Akhirnya saya mikirnya karena emang saya good boy. Widih, good boy ya. Good boy sekaligus fuck boy. Always good Iya, boy. always good boy. Enggak sih, karena emang saya mikirnya gini deh ya. Saya yakin pilihan orang tua tuh biasanya pilihan terbaik gitu Iya, kan. betul, Pak. Iya. Sebenarnya hati ngerasa akhirnya saya mikirnya oke lah saya masuk Untirta kan yang terdekat kan. Jadi guru juga guru apa sih kan? Ada pendidikan biologi. Saya anak IPS, ya kan. Akhirnya pilihan dia cuma 2, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Masuklah bahasa Indonesia gitu. Alhamdulillah akhirnya saya masuk Untirta tahun 2014 kelas 3 kan tanpa tes. SNMPTN mungkin bagian dari restu orang tua juga kan. Betul sekali, Pak. Dan omongan ibu saya tuh saya sekarang mulai ngerasa nih ketika saya udah jadi guru, saya ingat lagi omongan bapak saya dan ibu saya dulu, ya kan. Almarhum bapak saya dulu dan ibu saya ngomong gini, "Kalau kamu ambil pendidikan atau ambil jurusan selain hobi kamu hobi itu akan ngikutin." Dan bener loh. Meskipun saya jadi guru bahasa Indonesia, di sini juga sama, ujung-ujungnya ketemu lagi sama anak-anak yang hobi fotografi gitu. Hobi itu tetap jalan lagi gitu loh. Karena ya Pak, mungkin kebanyakan ya, mungkin nggak semua orang, tapi kebanyakan kalau misalkan hobi jadi pekerjaan itu kalau misalkan kita suntuk, kita nggak punya pelampiasan ya? Iya, pelampiasan. Kalau sekarang kan Bapak guru, mungkin nih ketika Bapak lagi capek jadi guru, akhirnya Bapak masih bisa
melampiaskan itu kepada hobi Bapak lagi. Bisa jadi sih, iya, bisa Coba jadi kalau tuh. misalkan dulu Bapak masih tetap kekeh gitu sama hobi Bapak pas Bapak suntuk, waduh. Kemana gitu ya, Mana cari tuh? refreshingnya gitu ya Bingung kan. juga. Benar. Akhirnya itu kelas 12 itu Saya mau nanya nih Pak. apa tuh? Sekarang kan Bapak jadi guru di Semancir. Iya. Oke. Lulusan juga lulusan Semancir. Iya. Nah, Pernah nggak sih Bapak merasa bahwa wah saya juga harus jadi guru di Semancir, atau ada feeling gitu bakal jadi guru atau gimana sebelumnya? kalau untuk feeling sih karena saya bukan anak Indomie ya, Wah, atau anak Indihome, jadi saya kayaknya nggak ada deh ya. Ya, bukan anak Indigo, saya nggak tahu kalau. Tapi saya ingat waktu kelas 11 yang tadi Fantastic Art Ya. Saya jadi waktu itu ada mau jadi peran apa nih gitu kan. Saya jadi peran sebagai guru. Asik. Sebagai guru. Sinyal-sinyal udah kelihatan. Iya, kayaknya sinyal-sinyalnya kayaknya bakal jadi guru gitu kan. Tapi saya nggak kepikiran pengen jadi guru karena kan hobinya kan di teknik informatika kan, di IT kan, saya hobinya gitu. Tapi kalau kita flashback ke kelas 11 lagi sih ya. Ngomong kalau kelas 11 lagi saya pasti flashback ke masalah percintaan lagi tuh. Pak, saya mau nanya nih Pak, ada Nah. nggak sih drama-drama dari masa Nah. lalu yang terikut sampai masa-masa SMA? Ada nggak? Bahkan sampai sekarang. Wah, Ini saya akan Apa sedikit tuh, Pak? spill nih ya. Teman-teman angkatan saya pasti tahu ya. Ketika teman-teman angkatan saya tahu saya jadi guru di Ciruas, dan pokoknya gini deh, quote-nya gini atau singkatnya gini, ternyata saya pas di Ciruas, kenapa lo di sini juga gitu. siapa tuh Dia Pak? bagian dari masa lalu, tapi bukan masa lalu saya, tapi ada terikat dengan masa lalu saya gitu. Paham gue? Jadi bingung ya? Berarti ada cerita. Pasti ada cerita dong. Ada cerita sih gitu. Kalau temen angkatan saya pasti nanya gini, Kit, kok lo ketemu lagi sama dia sih, Kit? Gimana, lo akur nggak katanya? Apakah sudah berdamai? Ya nggak ribut sih maksudnya, karena itu tadi ya bagian dari masa lalu, tapi bukan masa lalu langsung, tapi ada keterkaitan masa lalu gitu. Kalau temen angkatan saya nonton pasti tahu gini, karena setiap nanya ke saya, Kit gimana lo ketemu dia gitu, ngebahas itu nggak misalkan gitu. Udah baikan belum? Tadi nggak ribut ya. Nggak Iya, ribut, nggak ribut gitu. nggak ribut. Dan itu pokoknya intinya itu aja. Buat yang nonton pasti ngerasa. Orangnya jangan disepil ya, Pak. Jadi jangan spill lah, Oh, jangan jangan, spill. Gak apa-apa ya. Nanti kalau Kakinan sama Irfan mungkin boleh tahu. Ya. Tertutup, nggak boleh. Tertutup. Jadi saya ngerasa kayak plot twist gitu loh. Oh iya bener loh. Ketemu lagi sama tuh. Tapi akur sekarang gitu temen sih. Syukur deh. Akur ya. Jadi karena dramanya ada. drama doang, bagian dari drama masa lalu gitu. Jadiin pembelajaran ya, Pak. Dan persiapannya sampai sekarang saya nggak pernah ngebahas tau. Iya. Sama misalkan dulu kita gini ya, nggak pernah ngebahas tuh, kayak pura-pura nggak tahu aja gitu loh. Kayak pura-pura ya udah gitu. Kelas 11. Jadi ya ternyata bener Semancir tuh udah jadi part of my life gitu, Widih. Jadi bagian dari hidup saya juga Ciruas itu. Jadi story-storynya ada di Semancir semua ya Pak. Ya, story-storynya ada di Semancir semua sih. Banyak drama-drama juga di Ciruas itu ya. Oke, sekarang Pak, kita mau nanya, pengalaman apa sih atau masa-masa apa yang pengen Bapak ulang dari masa SMA di masa sekarang? Mungkin ada penyesalan-penyesalan di masa-masa SMA atau ada cerita-cerita yang belum dilanjutkan. Boleh dua deh, boleh pengalaman yang baik gitu nyampe Iya. aduh saya pengen balik lagi tuh di masa itu pas saya lagi bahagia itu. Terus boleh juga tuh yang buruknya juga kayak aduh saya pengen ke situ gitu biar baik lagi. Kita muter timeline ya Pak. Yang pasti bener sih katanya, masa-masa indah tuh masa-masa PDKT kan. Wah, Nah, itu yang pasti pengen diulang lagi. sama istri. Iya, maksudnya benar-benar nggak bisa dilupain Kirain sama kan? yang kemarin gitu Pak. Karena itu bukan cewek sih, Oh. kalau yang kemarin tuh bukan perempuan. Mulai kepo ya. Iya. Jangan, harus dikat. Iya, sedikit. Nah, yang keduanya gini, kalau yang pengen diulang sih ya, bener-bener ngerasain habitnya dulu sekolah loh. Iya. Bener loh, dulu ada dulu tuh saya paling seneng ya. Kebiasaan saya gitu ya, saya tuh paling senang kalau misalkan pelajaran apapun, guru tuh kan suka ngasih quote-quote kan. Iya. Saya suka nulis tau, misalkan kata Pak Abdullah apa, dan ingat sampai sekarang. Misalnya kata Pak Abdullah tuh misalkan Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Saya tulis di buku. Tapi emang seru Pak, Kinan juga gitu Sama ya? Betul. Terus quote-quote gitu ya? Bener banget, iya, apalagi kalau dari ngurung. Kalau kata Ibu Apong tuh, kamu terus bangga di Semancir. Saya tulis di bukunya, Proud to be Semancir, strip Ibu Apong gitu. Jadi seneng saya tuh jadi apa nulis quote dari gue, dan sekarang pun selalu ingat. Nah, saya ingat dulu ada Bu siapa ya? Apa Bu Umi Eli apa siapa ya? Pernah ngomong gini pokoknya. Masa-masa SMA tuh benar-benar masa-masa yang nggak pernah kamu lupakan. Dan ternyata benar. Dan benar deh. Itu jadi benar-benar masa-masa yang Relate ya Pak. benar, dan apa ya, pengen flashback ke belakang. Bahkan sampai sekarang pun saya masih suka dengar tuh katanya masa SMA itu masa yang paling indah dalam hidup katanya. Iya. Banyak tuh yang ngomong kayak gitu. Ternyata benar ya, Pak. Benar. Nah, saya pengen kalau pengen ada satu momen untuk flashback ke belakang gitu ya.
ya itu tadi saya pengen ngerasain lagi misalkan habitnya ketemu teman angkatan gitu kan. Solidaritasnya, Waktu garap-garap bikin film pendek gitu kan. Waktu itu pokoknya lagi pas sibuk-sibuknya di SC gitu. Tapi ada beberapa pun yang nggak mau saya ulang sih. Yang drama-drama itu kayaknya kan nggak mau kita ulang lah. Cukup sekali ya, Pak. Cukup sekali drama-drama mah ya. Itu. Tapi emang drama tuh bumbu kehidupan sih ya. Iya, benar. Bumbu-bumbu gitu kan. Masak mie kalau nggak ada pedesnya kan nggak enak juga kan. Hambar aja gitu. Namanya juga hidup ya, Pak. Namanya juga hidup gitu harus kan. Oh ada iya. garamnya, Pak. Saya tuh pernah dengar katanya ada orang yang bilang gini, Pak. Kehidupan itu akan selalu membawa kita kepada kejadian-kejadian yang tidak pernah kita inginkan. Baik itu senang atau susah. Iya. Tapi mau tidak mau itu semua yang akan menjadi pendewasaan kita sebagai manusia. Betul, Terus betul. ada tuh kata siapa, pembelajaran dan pengalaman itu akan menjadikan manusia menjadi lebih manusia. Nah dari kita yang kayak tadi tuh ada masa-masa pahitnya, ada senangnya juga. Justru itu semua yang sekarang membentuk jati diri kita gitu ya. Ada dua konsep kalau pernah saya baca ya. Ada konsep pertama tuh siapa saya lupa. Mungkin bisa komen yang bisa ngingetin gitu kan ya. Koreksi kalau salah. Koreksi kalau salah. Ada konsep yang namanya terbentur. Ah, Jadi manusia tuh emang harus dibenturin, terbentuk gitu. bisa karena terbiasa. Nah, gitu. itu tadi yang kata Irfan tadi. Terus yang kedua tuh kalau masalah pengalaman saya ingat banget dan sampai sekarang saya pakai prinsipnya almarhum Eyang Habibie ya. apa tuh, Habibie. Katanya hidup itu bagaikan kita menggoes sepeda. Iya. Ya kan? Betul. Mau apapun yang terjadi terus menggoes aja. Kalau emang satu titik kayak udahlah capek, udah bakal jatuh kan. Betul. Jadi apapun yang terjadi, kalau memang kita emang udah capek banget, terus aja ngerangkak. Capek itu wajar ya, Pak ya. Ya namanya orang hidup pasti Iya, capek kan. benar. Gitu. Jadi itulah kalau masa-masa SMA. Apalagi? Sedihnya ada ya, Pak. Sedihnya Senangnya ada gitu. Pembelajarannya juga ada. Terus waktu SMA paling kalau tips belajar kali ya. Nah, Iya. iya betul. Apa tuh, Pak? Oh, Tips kemarin belajar nih. Apa kemarin juga kan di itu tuh yang podcast kemarin di Sambar, kesimpulannya katanya tiap belajar orang itu berbeda-beda. Nah, saya sekarang nih penasaran sama tips belajar ala Pak Bangkit. Soalnya Iya. kan kata Bapak dulu pas Bapak kelas 10, Iya. ranking 15 dari Jablok, belakang. bukan jeblak, ya. Dari belakang. Nah, gitu pas ranking pas kelas 11 12 Bapak kelas 11 kelas 12 enggak masuk atau enggak keluar dari Iya. 3 besar gitu. Itu gimana tipsnya bisa signifikan kayak gitu bahkan Iya, naiknya ya bisa benar-benar. dibilang. Jadi saya ingat banget sih salah satu kebanggaan akhirnya saya finish di sekolah di Cirebon itu biasanya ada upacara adat kan. Iya. Saya alhamdulillah jadi 10 lulusan terbaik yang biasanya kan yang ke depan yang sungkeman Mantap. gitu kan. Iya. Tips belajar saya apa ya? Tips belajar saya pertama satu, saya berhenti kalau lagi capek. Itu aja paling. Kerjaan petugas nih kan. Pertama satu. Kalau emang ada di posisi capek, itu saya pasti berhenti. Maksudnya ngapain dulu, nonton TV dulu, nyemil dulu gitu. Pertama nggak mau maksain. Betul. Itu satu. Kedua yang pasti nggak menunda-nunda sih. Nggak mau nunda-nunda, misalkan ada PR misalnya. Kalau emang malamnya nggak capek, pokoknya satu saya kalau emang nggak capek, nggak mau nunda-nunda PR aja gitu. Dua itu. Yang ketiga tetap kalau sekarang bahasanya kan work life balance. Kalau dulu bahasanya school life balance. Jadi nggak melulu tentang sekolah juga. Saya tetap ngejaga kejernihan otak saya gitu. Tetap ngejalanin main, tetap interaksi sosial tuh ada, misalkan main atau misalkan main game, Istirahat gitu ya. Istirahat juga bagian dari produktif ya, Pak ya. Iya, jadi school life balance itu. Tapi kadang istirahat itu saya kalau suka kelamaan, Pak, jadinya malas. Jadi malas gitu kan? Iya. Kalau bahasa sekarang healing, Pak, Healing ya. Healing ya. Healing balik-balik Sinti. Jadi itu sih terus apa lagi ya tips belajarnya paling ya biasa sih kayak misalkan saya tuh lebih suka belajar mungkin di pagi hari gitu, di pagi gitu. Kalau misalkan itu tadi sih belajar pagi hari, PR nggak ditunda gitu. Terus saya kayaknya nggak pernah aja kalau sebelum belajar misalkan fokus gitu ya. Kayaknya sambil HP juga sama, sambil lihat notif ada notif nggak gitu, nanti ngerjain lagi gitu. Jadi pakai pola belajar benar-benar senyantai mungkin gitu loh. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Oh itu gaya saya gitu kan, senyaman mungkin, sesantai mungkin gitu. Itu. Sekarang Pak, kesan menjadi guru selama Bapak itu tadinya selama ini nih ya, berapa tahun sih ngajar di Semancir? Sebentar dulu deh, Pak. Kan jangan ngomongin kesan dulu nih. Saya masih penasaran. Masih penasaran? Perbedaan Ada yang dari diulik lagi Semancir nih. yang dulu sama Semancir yang sekarang menurut Bapak tuh apa? Jauh sih ya, jauh Kayak banget ya. gimana tuh, Pak? Emang peribahasa mantan selalu terlihat lebih indah tuh bener ya. Rumput tetangga bukan? Iya, ketika udah lulus makin bagus tuh kan. Tentang udah jadi mantan sekolah Widih. Pas lewat-lewat tuh kok makin bagus aja gitu kan. Jelas perbedaan jauh. Dari segi bangunan ya kan.
jauh, gerbang juga udah beda, masjid udah beda, gedung depan merah putih kan udah beda. Sekarang udah bagus banget ya, Udah Pak. bagus. Yang pasti sih Semancir sekarang sudah hampir tidak ada titik-titik rawan ya. Apa tuh, Pak? Titik-titik rawan artinya titik-titik yang di luar jangkauan siswa sama luar jangkauan. Semancir kan sekolah yang luas banget kan. Banget Betul, dia. Iya, sama GSG aja lebih besar GSG sih. GSG. GBK maksudnya. Iya, sama stadion aja lebih besar. Stadion Sih, bukan Iya, Semancir. lebay kalau besar Semancir ya. Semancir itu sekolah yang luas sih, yang luas. Jadi kalau dulu tuh masih ada beberapa titik-titik yang di luar jangkauan, atau jangkauan siswa, jangkauan guru, yang jadi bisa menimbulkan apa ya? Ya hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Kalau sekarang enggak, hampir semua titik kejangkau, maksudnya udah bangunan tuh udah di mana-mana gitu kan. Udah jadi kelas, yang dulunya WC-nya WC terpencil, sekarang udah jadi ruangan. Sekarang WC juga bersih ya, Pak. WC-nya bersih, tempat cuci tangan di mana-mana Iya, kan. betul. Enak Mau banget. mandi juga kayaknya WC-nya enak sekarang makan. Pokoknya banyak lah pokoknya sekarang. Kemudian aturan ada nggak, Pak, yang beda? Aturan sih yang paling mencolok sih HP Wah, ya. gimana tuh? Kalau saya sih sekarang jadi mikir ya, dulu saya mikir gini, kok saya dulu bisa gitu ya. Kalau jam kos nggak ada HP gitu. Betul, Pak, bener banget. Ya kan? Pak. Ngapain Apa coba? banget tuh, Setuju, Pak. Kalau sekarang kan kamu nggak ada jam kos kan paling login Iya, gitu kan. login. Kalau sekarang kan, kalau dulu tuh saya mikirnya, tapi saya bisa menjalani itu loh. Dulu tuh emang Semancir tuh nggak boleh bawa HP. Ini kayaknya benda haram gitu kan. Ya, nggak Apa boleh tuh bawa. alasan utamanya, Pak? Nggak boleh bawa HP? Karena memang bener sih peraturan HP itu kan pro kontra sih. Yang pro setuju HP dilarang tuh karena memang lebih banyak negatifnya katanya. Bisa jadi apalagi cewek-cewek pakai kerudung nih. Kan kita nggak tahu pakai headset apa enggak Oh, iya. kalau lagi belajar kan. Terus bisa nyebarin, dulu sih masih marak ya video-video yang nggak jelas gitu. Jadi takut jadi penyebarannya masif ke siswa. Jadi gitu. Tapi emang itu positifnya HP dilarang sih. Tapi satu sih positifnya HP dilarang tuh, bayangin deh kalau jam kos sekarang kan interaksi sosial Oh, paling iya kalau ke benar. HP. Iya, Pak, HP, Pak, bener. Dulu emang kalau saya nyari temen ngobrol gitu. Kadang kan nggak Sih. ngapain lagi gitu kan. nyanyi bareng, cerita. Gibah gitu kan Oh, ya kan. gibah nomor satu Iya. juga. Jadi interaksi sosial itu lebih kerasa kalau dulu nggak ada HP. Jadi kalau sekarang kan udah boleh bawa HP kan. Karena emang perkembangan zaman sih nggak bisa kita tolak. Kita misalkan nggak boleh bawa HP sekarang. Lah sekarang classroom aja di HP kan ya. Iya, betul. Gimana mau kita nolak HP kan? Kalau emang dulu memang untuk pembelajaran HP memang kan belum begitu Iya. penting kan Karena kalau dulu sekarang kan. pandemi juga ya, Pak. Mungkin Iya. kalau misalkan nggak bisa ditolak harusnya diimbangi ya, Pak ya. Iya Kan sih. ibarat kata sekarang teknologi itu kayak seolah soft skill ya. Jadi anak-anak kecil sekarang tuh yang dulu kita nggak bisa sekarang mereka bisa gitu, Iya. di sosial media segala macam. Nah emang perkembangan zaman itu nggak bisa ditolak, makanya diimbangi mungkin pakai hard skill kayak kita sering-sering ngobrol atau kita Nah. aktivitas di luar ruangan. Diimbangin gitu. sama keimanan Iya, juga benar kan banget. gitu. Nggak boleh lupa itu. Jadi perbedaan pertama tuh HP sama Iya. peraturan masalah HP. Selebihnya peraturannya masih itu mungkin ya. Yang mungkin kayaknya Semancir bukan cuma dulu ya, sekarang juga meskipun sistemnya zonasi, Semancir itu masih tetap jadi school dream untuk siswa-siswa yang di luar Ciruas. Masih banyak loh siswa-siswa dari Binuang, Kibin, Keragilan yang secara zonasi kan dia nggak masuk, tapi dia bakal nge-push dari Ke jalur prestasi. prestasi. Iya, betul. Jadi beruntunglah kalian jadi siswa Semancir gitu ya. Ingat kata Bu Apong, proud to be Semancir. Bangga jadi siswa Semancir. Setuju. Karena memang sih saya bangga jadi siswa Ciruas tuh, mungkin itu ya yang saya rasa tuh habitnya loh. Habitnya di sini ketemu teman-teman yang asik, Sepakat. guru-guru yang Iya, care gitu kan, fasilitas yang luar biasa gitu kan. Jadi itu yang bikin emang bangga gitu jadi siswa Ciruas. Gitu. Jadi Semancir memberikan vibes yang positif ya, Pak. Wah, positive vibes gitu. Ya, positive vibes, vibe positif. Iya. Blok balik. Gitu. Ya udah sekarang balik lagi tuh tadi kesan. Oh iya, kesan. Apa tuh? Sebelum bertanya kesan, sudah berapa tahun Pak Bangkit ngajar di Semancir? Nah, Dari tahun berapa dulu? Saya masuk Semancir tuh ingat banget 16 September 2019. 16 September hari Senin. Gitu. 2020-nya Covid ya, Pak? Iya, ngajar satu semester langsung ke Covid, langsung pandemi. Kurang lebih 3 tahun ya. Nah, di Ciruas langsung dikasih tantangan sama kepala sekolah yang lama di Panaji untuk tanda kutip menangani perpustakaan. Langsung jadi kepala perpustakaan kan dengan segudang PR gitu. Yang belum nonton bisa nonton podcast episode berikutnya sebelumnya Iya. ada tentang perpustakaan, Iya. tentang smart library gitu. Itu ada. Jadi ya kesannya tadi kesan ya nanya. Kesan. bener. Kesan jadi Guru. Kesan jadi guru selama di Semancir tuh. kesan jadi guru pertama gak nyangka. Nggak Nggak nyangka.
Pertama itu tadi ya, dapat istri, dapat pasangan hidup gitu kan, alumni Semancir gitu kan. Pas pertama saya datang ke Semancir, ketemu orang yang tanda kutip pernah berdrama di masa lalu kan, aku di sini lagi gitu. Dan ketiga, ya nggak nyangka kok saya bisa kembali ke sekolah yang sama gitu. Karena di mana Bapak belajar dulu sekarang ngajar gitu. Jadi nggak nyangka sih pertama kesannya tuh nggak nyangka, untuk awal-awal nggak nyangka ya, ini saya bener nih di sini gitu kan. Kaget sih, tapi tetap benar sih kalau saya ke guru-guru, tetap anak tuh tetaplah anak. Jangan ngerasa mentang-mentang jadi guru ke guru kita dulu malah ngerasa kayak gua nih gitu kan. Enggak, tetap kalau kalian lihat saya ketemu Pak Abdullah masih salim, ketemu Bu Ani saya salim gitu. Nggak ada istilahnya mantan guru mentang-mentang sekarang menjadi partner salaman juga, woi Bu Ani sehat, ya nggak gitu kan. Saya juga salaman ke Bu Ani, tetap anak siswa tetaplah siswa gitu. Nggak ada istilahnya mantan guru tuh nggak ada. iya betul. Jadi pertama kesannya nggak nyangka, yang kedua senangnya setelah nggak nyangka langsung ke seneng tuh. Lucu Nah, juga kenapa nggak tuh? sih Pak? Yang saya sempat beberapa kali saya beberapa minggu-minggu di awal saya sempat kayak bengong kayak, ini bener nggak sih gitu saya di sini gitu, bener nggak sih gitu. Akhirnya rasa nggak nyangkanya berubah jadi rasa seneng. Akhirnya dapat kesempatan tanda kutip mengabdi lagi ke sekolah ini. Saya waktu itu pernah ingat ya, saya ingat awal masuk Semancir, saya pernah ngomong ke salah satu orang guru yang saya orang tua lah gitu di sini gitu kan. Saya ngomong gini, Pak, anggap aja saya sekarang mengajar di sini tuh ibaratkan seorang anak yang awalnya pendidikan pulang lagi ke orang tuanya gitu, untuk mengurus lagi rumahnya gitu. Beberapa orang guru bilangnya lah gombal katanya, bercandaan gitu kan. Tapi emang itu tujuan saya, emang mungkin karena jalan saya juga ngerti ya, jalan takdirnya baik lagi ke sini. Iya betul. Jadi ya udah. Memang sudah jalannya kembali lagi. Pertanyaan hari pertama yang saya tanya di sini ya, pas awal hari pertama kerja saya di sini, saya ketemu seorang guru yang memang udah lama di sini. Saya tanya gini, Pak, kabar Skrim sekarang gimana? Saya masih ingat tuh kabar Skrim kan. Akhirnya beliau jawab, sekarang udah bukan Skrim namanya Sinemancir katanya. Gitu. Ternyata itu karena saya ngerasa dulu kan terakhir lulus kan ngerasa pernah bikin gitu kan. Sekarang kabarnya gimana, masih lanjut apa enggak? Ternyata masih lanjut gitu. Mungkin dengan versi yang berbeda dan lebih keren-keren karyanya kan. Follow IG Sinemancir gitu. Karyanya jangan lupa keren. follow. Iya, karyanya keren-keren itu. Oke Pak, terakhir nih Pak, Bapak ini bisa dibilang tumbuh bersama Semancir ya. Betul. Dari SMA di sini, belajar di sini, bahkan nemu calon istri ya. Istri, bukan calon, istri. Udah istri. Istri. Udah Iya. gitu, sekarang kerja juga di sini, Iya. bisa dibilang makanya tumbuh bersama Semancir. Mm-mm. Oke, harapan Bapak nih kepada Semancirnya dan kepada diri Bapak apa? Untuk Semancir sih harapan saya ini satu ya. Tetaplah tumbuh, tapi jangan melupakan jati diri. Apa maksudnya? Semancir tetap maju terus, tapi jangan melupakan jati dirinya, yang menjadi sekolah yang punya habit yang bagus. Meskipun ciri khasnya. Meskipun nanti Semancir makin tumbuh, makin maju, jangan lupa tetap habit-habit kayak semacam keramahan, kekeluargaan, solidaritas itu harus tetap ada gitu. Dan saya yakin itu sih Semancir, sampai saya salut ya sama, nggak tahu kenapa ya, Semancir tuh tetap mewariskan rasa-rasa solidaritas, pertemanan, positive vibes gitu, rasa care antar guru ke siswa gitu. Yang pasti itu yang harus dijaga gitu. Saya rasa kalian harus, buat siswa semuanya, kayaknya harus ngerasa malu deh kalau emang kalian tidak ada rasa jiwa Semancirnya. Ya nggak ada senyum salam sapa gitu. Ketemu kakak kelas lengos aja gitu kan. Apa salahnya? Semancir tuh kalau emang siswa yang punya jiwa Semancir, selalu nyapa loh. Teh pulang gitu kan. Kang pulang gitu. Kayaknya kalian harus ngerasa malu nih kalau misalkan kalian jadi siswa yang cuek, karena Semancir tuh bukan kayak gitu. Tetaplah maju, tapi jangan melupakan jati dirinya gitu. Pesan yang bagus ya. Kalau untuk saya sendiri ya, Iya, kalau untuk saya sendiri sih yang pasti tetap ingat yang sama namanya konsep sama prinsip hidup. Karena semakin kita tumbuh, kadang semakin kita, kalau lagi pohon makin tinggi, makin jauh sama bumi kan. Jangan sampai kayak gitu. Kalau di Terelia tuh ada namanya ilmu padi ya Pak. Ilmu padi. Semakin Semakin kita tinggi, berkembang, semakin semakin kita merunduk. matang, maka semakin kita Merunduk. Dan jangan kadang gini loh, manusia itu jangan sampai mentang-mentang semakin maju, semakin apa, lupa gitu sama tujuan hidup awalnya mau gimana sih gitu. Jangan sampai lupa ke sana.
Wah, karena mungkin nih Pak udah di penghujung acara nih ya Iya. Pak. Iya. Makasih banget nih udah mau Iya. datang, udah cerita-cerita. Iya. Ceritanya tuh seru banget. Iya, Nah, sama-sama. mungkin nih buat kalian yang misalkan punya saran atau apa silahkan tulis di komentar. Iya, betul. Nah, terus jangan lupa saksikan Sambar episode berikutnya. Oh ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notification-nya biar kalian gak ketinggalan video-video yang up to date. Iya. Dan jangan lupa share. Share jangan lupa. Sukses selalu ya Pak ya. Kalian juga Sukses selalu, ya. sehat selalu. Terima Iya, kasih banyak. sama-sama. Banyak pelajaran dan cerita yang kita dapetin. Mungkin Iya. cukup sekian ya dari Iya. kita. Oke. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, sedikit banyaknya bisa diambil nih hikmah-hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.